Sekarang kita ke distribusi normal. Ya, distribusi normal ini salah satu distribusi variabel kontinu yang kita bahas. Ya, ini adalah distribusi dari variabel acak kontinu. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya X-nya itu variabel acaknya, gitu ya. Nah, di sini perhatikan fungsi distribusinya itu bentuknya seperti ini ya. 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali X min mu kuadrat per sigma. Nah, ini fungsinya. Baik kan, fungsi distribusinya dengan ya sigma ya ini simpangan baku. Gitu ya. Sigma itu simpangan baku. Ini ada kuadrat juga ya. Terus kemudian mu itu adalah rata-rata. Gitu ya. Ya pi ya nilai 3,14 ya. E-nya itu bilangan natural. Nah, ini seperti ini. Rumusnya cukup mengerikan gitu ya. Tapi tenang saja karena di sini tidak akan diajak untuk menghitung menggunakan fungsi distribusinya. Kita akan menggunakan bantuan tabel yang kalau tidak salah sudah saya bagikan ke kalian gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya variabel acak berdistribusi normal biasanya ditulis gini, X berdistribusi normal dengan mu dan sigma kuadratnya berapa. Gitu ya. Sorry, yang ditulis itu bukan mu dengan sigma kuadrat, tapi mu dengan sigma. Oke, ini distribusi normal. Ini X, bacanya X, berdistribusi normal dengan rata-rata mu, namanya rata-ratanya mu, dan simpangan bakunya mu sigma kuadrat ya. Tunggu sebentar ya, saya di sini agak sedikit lupa apakah yang ditulis itu. Oke, mu dan sigma ya. Betul, mu dan sigma. Nah, tapi nanti kita akan gunakan bantuan ini, namanya tabel distribusi normal standar. Nah, seperti itu. Nah, untuk menggunakan ini kita perlu, nah ini standar. Kita akan melakukan sedikit manipulasi pada distribusi normal ini. Ya. Selanjutnya kita kenalkan yang namanya distribusi normal standar. Nah, kalau jadi ini sebenarnya asalnya apa dari distribusi normal. Ya, gitu ya. Jadi di sini kita akan dilakukan modifikasi gitu ya. Modifikasi terhadap variabel acaknya. Terhadap variabel acak. Jadi misalkan kita punya X itu gitu ya. Misalkan kita punya X itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu, simpangan bakunya sigma gitu ya. Nah, ini distribusi normal. Nah, tapi ketika kita buat suatu variabel baru, namanya Z, itu jadinya X min mu bagi sigma, nah, maka si Z ini kita katakan apa? Berdistribusi normal dengan apa? Mu-nya 0, simpangan bakunya 1. Dan variansi, sorry, ini harusnya sigma kuadrat ya.
Yang tadi juga ya, kalau gitu ini harusnya sigma kuadrat, bukan dengan simpangan baku, tapi di sini dengan variansi sigma kuadrat. Mu sigma kuadrat, yes. Benar. Sorry ya. Jadi ditulisnya gitu. Nah, kalau Z-nya kita buat, kalau Z itu adalah X min mu bagi sigma, maka ini. Nah, ini itu yang dinamakan apa? Ya, distribusi normal standar. Jadi kalau distribusi normal standar itu rata-ratanya 0. Terus ya variansinya 1. Begitu ya. Jadi seperti itu. Begitu. Nah, nanti yang kita sering gunakan, kita akan gunakan yang ini. Gitu ya, kita akan gunakan ini. Nah, terus kemudian jadi nanti kita akan cara menggunakan tabelnya seperti ini. Misalkan kita diminta hitung, gitu ya, contoh. Hitung, misalkan ya, peluang dari Z yang nilainya di antara 0 dan 2,13. Nah, kalau kita mau hitung ini, berarti perhatikan ini ya, peluang dari Z di antara 0 dan 2,13 itu tuh sama saja dengan apa? Peluang dari Z kurang dari 2,13 gitu ya, dikurang peluang Z kurang dari 0. Kenapa demikian? Penjelasannya seperti ini. Gitu ya. Jadi saya akan kasih grafik dari distribusi normal standar. Ya, grafiknya itu berbentuk lonceng. Di sini 0. Gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Dan ini nanti skala ya. 1, 2, 3 seperti biasa ya. Di sini min 1, min 2, min 3, min 4 gitu ya. Nah, kalau kita tanya peluang Z di antara 2,13 dan 0, itu berarti luasnya yang ini nih. Ya, misalkan 2,13 di sini, 0 di sini. Ya, berarti yang ditanya 0 ini ya, berarti ya. Berarti yang ditanya luasan ini. Nah, tapi pada tabel gitu ya, itu diberikan selalu diberikan apa? Ya, kalau diberikannya apa? Ya, peluang Z kurang dari A gitu ya, di mana A-nya itu ya bilangan gitu. A-nya itu suatu bilangan. Gitu. Nah, yang dikasih di tabel itu selalu seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kalau kita mengantisipasi seperti ini? Nah, perhatikan ya. Kalau dikasih di buku, dikasih di tabel kan selalu bentuknya seperti itu toh. Gitu ya. Kita akan lihat. Nah, kita gambar ulang. Lagi. Nah, gitu. Nah, sekarang perhatikan. Kita yang mau kita cari apa? Peluang Z di antara 0 dan 2,13. Nah, oke, kita pakai warna merah, hitam. Misalkan 2,13 di sini, 0 di sini ya. Berarti yang ditanya itu ini. Yang kita mau cari itu adalah ini. Nilai peluangnya itu sama saja dengan apa? Luas daerah ini. Gitu ya. Nah, tapi kan hitungnya gini ya. Jadi kita pakai tabel. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kan misalkan di sini titik ini saya tuliskan 2,13 di sini ya. Nah, ini 0 kan? Oke. Nah, ini perhatikan, ya luasan ini itu kan sama saja dengan apa? Luasan ini semua, ini perhatikan yang saya arsir ini ya, merah, gitu ya. Nah, ini yang saya arsir semua, gitu ya. Nah, ini itu sama dengan apa? Ya, luas yang merah dikurang lihat luas yang biru.
Benar kan ya? Yang merah kalau dikurang yang biru, maka akan jadi yang hitam ini. Gitu ya. Dikurang luas yang biru. Nah, sekarang luas yang merah itu apa? Sorry. Nah, luas yang merah itu apa? Lihat. Merah ini dimulai dari apa? Dari yang ini kan, 2,13 kan? 2,13 ke belakang. Gitu ya, artinya apa? Ya ini tuh sama saja dengan apa? Peluang dari apa? Z kurang dari 2,13. Begitu? Sudah? Itu ya kan ya, karena kalau diarsir ke belakang kan ini semua nilai-nilainya ini nilai-nilai yang apa? Kurang dari 2,13 kan ya? Nah, terus baru dikurang yang biru. Yang biru itu apa? Ya di belakang 0 kan ya? Nilai-nilai di belakang 0. Berarti ini sama saja dengan apa? Peluang, sorry, kita pakai warna biru saja. Ini sama saja dengan apa? Peluang Z kurang dari 0. Baru kita lihat tabel. Kita lihat tabel. Oke. Nah. Oke. Kita salah pilih. Kita ambil lagi yang satu. Sorry ya. Oke. Nah, kita mau cari yang mana? Yang 2,13 dan 0. Kita lihat ya, perhatikan di sini 2,13. Nah, cara lihatnya ini. Kalau 2,13 berarti kita lihat apa? Kita lihat, sorry, kita lihat ini. Kita lihat di sini 2,1 ada di sini kan ya? Nah, ini angka pertamanya 2,1 terus kita cari di sini 0,03. Kan? Karena apa? Lihat 2,13 itu kan sama dengan apa? 2,1 ditambah atau 2,10 ditambah 0,03 ya. Nah, jadi di bagian sisi barisnya dicarinya 2,1. Terus bagian kolomnya yang di atas ini dicari 0,03. Ya, 0,03 di sini kan. Sorry. Geser sebentar. Oke. 0,03 di sini. Sorry. Nah, berarti kita lihat apa ya? Kita tarik. Berarti nilai peluang 0 kurang dari 2,13 apa ya? Kita tarik ini ke bawah. Terus ini biru kita juga tarik ke kanan. Nah, kita ketemu titik tengahnya. Oh, titik tengahnya di sini. Nah, berarti inilah nilainya. Nilainya berapa? Kita tulis ya. Perhatikan itu nilainya apa? Sama dengan 0,98341. Sorry. 341. Oke. Terus kita kurang dengan yang biru. Yang biru apa kurang dari 0 ya? Tinggal kita lihat ya. Berarti ini kan 0,0 dengan ya 00. Nilainya apa ya ini? Tarik sini. Ini ke sini. Ya ini. Dapat yang ini ya. Dapat yang si ini. Ini nilainya apa? 0,5. Ya kita tinggal kurang 0,5. Ya jadinya apa? Ya jadinya ini sama dengan 0,48341. Begitu cara hitungnya. Kalau lihat di buku, ini soal dari buku ya. Coba kita lihat jawabannya sama tidak. Di buku iya. Di buku 0, kalau di buku hanya ini 0,4834. Punya kita ketelitiannya lebih tinggi. Karena sampai digit ke 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jadi seperti itu cara hitungnya ya. Oke, kita coba lagi. Oke, terima kasih tabel. Kita hilangkan dulu. Sekarang kita hitung. Misalkan ini peluang, gitu ya. Misalkan peluang Z di antara min 1,17 dan 1,56. Oke, ya berarti kalau kita gambar, nah caranya masih tetap sama ya. Kalau kita lihat grafik,
Gitu ya. Misalkan ini 0, 1, 2, 3, ini min 1, min 2, min 3, ini 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, maka 1,56 itu kira-kira di sini mungkin ya. Nah, min 1,17 mungkin di sini. Ya, jadi yang ditanya sebenarnya apa ya daerah hitam ini? Ini, yang di hasil ini ya. Ada di antara itu kan? Gitu ya. Nah, ini kalau kita ini tuh 1,56. Ini min 1,17. Gitu ya. Nah, ini kan sama saja dengan apa? Ya, perhatikan lagi ya. Ini sama saja dengan yang diarsir merah ini. Ya kan ya? Yaitu apa? Yaitu ini kan sama dengan apa? Yang arsir merah itu apa ya? Peluang Z kurang dari 1,56. Terus ya yang warna merah dikurang yang apa? Yang warna biru ini. Sorry. Warna biru. Ya kan? Nanti akan dapat yang hitam ini. Nah, yang biru itu apa? Ya jelas ini. P peluang Z kurang dari apa? Min 1,17. Ya, baru tinggal kita lihat. Yuk, kita panggil lagi tabelnya. Kita lihat 1,56 dulu ya. Oke, 1,56. 1,5 di sini. Oke, 1,5 di sini. Dan 1,56 ya. 0,06 di sini. Ya, ini kalau kita tarik garis. Nah, maka akan ke sini ya. Jadi nilainya ini. Yaitu apa? Ini 0,94062. Terus kita hilangin ini. Sorry. Kita hilangin. Ini nanti kurang dengan kita panggil lagi, tapi kita unculin yang negatif. Nah ini. Min 1,17. Oke. Mari kita lihat. Min 1,17. Berarti min 1,1 dan 0,0. Min 1,1 dan 0,7. 0,07 ya. Ini berarti kalau kita garis ini biru ke sini, maka kita dapat oke. Masih turun sedikit ini ya. 0, itu titik 121 itu maksudnya 0, ya. 0,12100. Oke. Tinggal kita kurangi, maka hasilnya berapa? Ya, hasilnya 0,8. Oke, cukup mengesalkan ya. 26 di situs 92. Oh, sorry, 91 ya. Sorry, bukan 2. 0,81962. Nah, cara hitungnya seperti itu saja. Ya, tidak susah kan ya? Nah, itu. Oke. Itu kemudian ini yang satu lagi. Nah, ini kalau peluang Z kurang dari A itu sama saja dengan peluang Z kurang dari sama dengan A. Gitu ya. Ini ingat sama. Gitu ya. Ingat sama. Kenapa? Ya kita balik lagi lihat ke luasnya. Ya, satu titik tidak mempengaruhi luas dari suatu daerah. Gitu ya. Misalkan di sini kita punya 0. Terus di sini A. Nah, kalau kurang dari A artinya apa ya? Tidak nyentuh A kan ya? Misalkan ini. Ya, ini luas daerahnya. Gitu ya. Terus kalau yang menyentuh A, misalkan sampai nyentuh A ya, cuma nyentuh satu garis ya. Luas satu garis itu luas garis berapa? Panjang kali lebar ya. Panjangnya ada, lebarnya 0. Ya, luas garis itu 0. Oleh karena itu apa yang kurang dari A dengan yang dari A cuma membedakan apa? Ada
satu garis ini. Satu garis itu tak punya luas ya. Oleh karena itu kita anggap sama. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ditanya ini? Peluang Z lebih dari 1,76. Nah, cara hitungnya bagaimana? Oke, kita lihat. Kalau seperti ini. Tadi kan kurang dari. Karena apa? Di tabelnya itu kalau kalian lihat cari angkanya itu sama saja dengan apa? Tadi kurang dari ya. Gitu. Kalau kalian temukan angka A gitu ya. Misalkan tadi kita temukan angka apa tuh? 1,56 ya. 1,56. Maka yang angka yang merujuk kepada 1,56 ini sama saja dengan apa? Ini sama dengan peluang apa? Z kurang dari 1,56. Nah, sekarang kalau sebaliknya lebih dari bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Perhatikan ya. Nah, ini kurvanya. Gitu ya. Kita tahu kurvanya bentuk seperti ini. Nah, oke. Satu hal yang harus kalian tahu apa? Luas yang ini. Gitu ya. Dan luas yang biru itu apa? Sama besar. Ya, karena ini simetris. Itu ya, jadi kalau kalian lipat bagi 2 dari sumbu Y-nya, maka akan sama persis. Jadi luas merah, terus ini luas biru ya. Misalkan luas biru ya, berarti kita punya apa? Ingat ya, luas biru itu sama dengan apa? Sama dengan luas merah. Oke, perhatikan. Sekarang kita punya 1,76. Kan ini itu 2, 3. Oke, ini 1, 2, 3. Oke. Ini 1, 2, 3. Ini min 1, min 2, min 3. Nah, 1,76 itu kan kira-kira mungkin ada di sini ya. Ini 1,76. Berarti kalau lebih dari 1,76 artinya apa? Iya. Berarti ini. Terus. Sorry, kita hapus dulu ininya ya. Merah-merah ini. Hapus, gitu juga biru-birunya. Oke. Kita perbaiki. Nah, kalau lebih, nah yang dimaksud dengan yang ini, itu yang ini ya. Sama saja dengan luas daerah ini. Yang saya arsir merah. Nah ini. Itu lebih dari 1,76. Nah, perhatikan. Min 1,76 di mana? Ya kira-kira di sini ya. Min 1,76. Nah, perhatikan. Daerah yang di warna biru ini. Sorry. Ini, nah. Perhatikan yang saya arsir warna biru ini. Nah, lihat ya. Sebenarnya apa? Perhatikan. Luas ini, kita bilang ini A. Ini misalkan luas B. Lihat ya. Perhatikan kalau apa? Luas A itu sama dengan luas B. Gitu ya. Karena apa? Dari min 1,76 ke kiri dan 1,76 ke kanan itu sama besar. Karena ingat apa tadi? Simetri. Gitu ya. Jadi kalau dilipat bagi 2 dari sini, ini kalau Anda lipat, gitu ya, lipatnya dari sumbu Y ini, gitu ya, maka akan sama persis. Ya, ini gambarnya kurang bagus ya, karena tidak begitu sama persis. Gitu. Tapi sama. Berarti artinya apa? Luas yang ini sama dengan luas yang A. Luas yang A itu apa? Yang A ini kan sama saja dengan apa? Peluang Z kurang dari apa? Min 1,76. Nah, ini sama dengan yang ini. Sorry. Ini luas A. Sama dengan yang mana? Yang ini. Berarti ini punya luas apa? Ini kan? Berarti kita punya apa? Di sini kita dapat peluang
Z lebih dari 1,76 itu sama dengan apa? Peluang Z kurang dari 1,76. Oh, bukan. Minus 1,76. Begitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Terus, itu caranya. Jadi kalau kalian punya ini, kalau kalian punya peluang Z lebih dari A, itu sama saja dengan apa? Peluang Z kurang dari min A. Gitu ya. Jadi seperti demikian. Ini perhatikan baik-baik, nanti digunakan untuk mengerjakan latihan ya. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu, nah sekarang kita masuk ke satu bagian yang cukup menarik gitu ya. Maksudnya gini, bagaimana caranya kita membawa suatu perhitungan dari distribusi normal ke distribusi normal standar. Oke, jadi misalkan tadi kalau kita punya X itu kan berdistribusi apa? Normal dengan mu, tulis mu, kok tulis sigma. Dengan apa? Mu dan sigma kuadrat ya. Tapi kalau Z yang adalah X kurang mu bagi sigma, itu maka apa? Ya Z-nya berdistribusi normal dengan ya 0, 1, normal standar. Nah, bagaimana cara membawanya? Nah, nanti kita gunakan ini. Kita akan gunakan ini. Apa namanya? Yang ini. Kita akan gunakan bagian ini. Contoh, misalkan. Hitung peluang dari ini. X di antara 90 sampai 115. Gitu ya. Dengan X itu berdistribusi normal. Dengan mu-nya itu 105 dan sigma kuadratnya itu 100. Nah, misalkan kita diminta hitung ini. Coba hitung. Nah, berarti kita butuh tabel. Tapi ingat, di tabel itu Z. Nah, yang di tabel Z. Yang dipunya apa? Ya, yang dipunya X. Nah, berarti kita ganti X-nya ke Z. Nah, ingat, Z itu apa? Z itu X dikurang mu bagi sigma. Kita cari, mu-nya berapa? Mu-nya di sini ya, 105. Nah, sigma kuadratnya 100. Berarti sigmanya berapa? Akar 100 ya, 10. Berarti awalnya yang adalah begini, gitu ya. Oke, awalnya yang adalah kita mau hitung peluang X di antara 90 dan 115, ini menjadi ini. Ini sama saja dengan apa? Peluang X-nya kita ganti X kurang mu bagi sigma. Ini jadinya apa? 90 kurang mu bagi sigma. Terus di sebelah sini juga 115 kurang mu bagi sigma. X kurang mu bagi sigma apa? X kurang mu bagi sigma kan Z ya. Berarti ini sama saja dengan peluang apa? Di tengahnya kita ganti Z. Yang di sini mu-nya 105, sigmanya 10. Berarti apa? 90 kurang 105 bagi 10. Terus di sini apa? 115 kurang 105 bagi 10. Berarti kita punya apa di sini? Peluang apa? Peluang Z di antara 90 kurang 105 itu min 15 bagi 10. Kalau yang di sebelah sini ya 10 bagi 10. Gitu ya. Nah, min 15 bagi 10 berarti ini kan sama dengan apa? Peluang Z di antara apa? Min 1,5 sampai 1. Ini tadi sama dengan apa? Peluang apa? Z kurang dari 1 dikurang peluang Z kurang dari 1,5.
5. Nah, yuk sekarang kita lihat di tabelnya seperti apa. Kita lihat yang satu dulu. Oke, kita lihat yang satu apa? Berarti 1,0 dengan apa? 0,0 kan ya? Berarti ini turun ke sini. Berarti nilainya yang ini ya. 0,84134. Jadi kita tulis 0,84134 dikurang. Oke, kita sudah pakai ini. Terima kasih. Kita lihat lagi yang negatif. Nah, yang negatif bagaimana? Kita lihat mau apa? Min 1,5 ya. Tinggal kita cari. Kita mau lihat min 1,5. Oke. Min 1,5 mana? Oh, ini ya. Min 1,5. Min 1,5 saja kan ya, berarti dengan 0,0 ya. 0,00 toh. Berarti yang mana? Ya, kita tarik garis ke bawah. Oh, di sini. Ini nilainya ya. Berarti apa? Dikurang 0,6681. Oke. Terima kasih tabel. Berarti ini sama dengan apa ya? Tinggal kita kurangi ya. 0,84134 dengan 0,668. Aduh, kayaknya kurang digitnya ya. Kayaknya tidak cuma 4 digit. Harusnya ada lebih dari 4. Kita lihat lagi ya. 1,5 itu. Oh, ini ya. 1,5 yang ini ya. Sorry, 0,06681. Oke. Kita ini berarti di sini. Oh ya, tadi di sini betul. Ini kita salah tulis. Harusnya apa? 0,06681. Ini juga sama berarti ya. 0,06681. Oke, kita kurangi. 4 kurang 1, 3. 13 kurang 8, 5. 0 kurang 6, 4. 3 kurang 6, 7. 7, 0. Berarti kita punya apa? 0,77453. Gitu ya. Jadi ini adalah peluangnya. Berarti apa? Ya, berarti peluang X di antara 95 dan bukan 95 ya, 90. Peluang X di antara 90 dan 115 adalah apa? Ya, 0,77453. Nah, seperti itu. Terus kemudian, oke. Di sini ada lagi dibahas. Oke, itu cara menggunakan tabel distribusi normal dan penghitungannya ya. Ingat baik-baik, nanti kita akan latihan soal di hari Kamis. Oke, sekarang kita lihat ini. Yang kita bahas adalah ini tentang hubungan, hubungan distribusi. Jadi distribusi normal dengan distribusi binomial. Gitu ya. Kita akan pelajari ini ya, hubungan antara distribusi normal dengan distribusi binomial. Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, caranya tidak begitu tidak begitu sulit ya. Jadi di sini kalau kita mau menghitung distribusi binomialnya dengan
kita mau menghitung peluang dari suatu variabel acak berdistribusi binomial, kalau kita punya X itu berdistribusi gitu ya, binomial dengan ini, gitu ya, maka X juga dapat dihitung dengan apa? Ya, dengan distribusi normal. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini, gitu ya. Misalkan kita punya kalau peluang dari X-nya, peluang dari variabel acak yang sama dengan X, ini kan apa? Kombinasi NX gitu ya. P di pangkat X, Q di pangkat N kurang X. Nah, kalau pakai distribusi normal, standar, normal 01 gitu ya, maka kita punya nanti apa? Ya, Z-nya ada 2. Karena ingat, kalau oke, satu lagi ini yang saya lupa kasih tahu ya. Kalau ditanya peluang Z sama dengan A, kalau di distribusi normal ya, ini, itu nilainya selalu 0. Karena apa? Peluang satu titik itu sama saja dengan apa? Peluang satu titik itu sama saja dengan integral garis. Integral garis 0 ya. Nah, jadi peluang satu titik nilainya 0 ya. Itu jangan lupa. Jadi kalau peluangnya ini, maka kita hitung nanti ini. Nanti peluang Z-nya sama dengan X, kan 0 jadinya ya. Tapi di sini jadinya gini, ini sama saja dengan peluang apa? Z di antara apa? X kurang 0,5 dan X tambah 0,5. Akan dibuat seperti ini. Kita langsung masuk ke soal saja ya, supaya lebih jelas. Oke, kita masuk ke soal. Contoh soal ada di halaman 78. Kita bahas itu ya. Oke, soalnya ini. Halaman 78. Sebuah uang logam. Gitu ya. Dilempar 15 kali. Terus ditanya tentukan peluang sisi gambar itu muncul 10 kali gitu ya. Nah, kalau kita hitung pakai ini kan kita jawab gitu ya. Kita pakai versi binomial gitu ya, versi distribusi binomial, maka kita punya X itu banyaknya sisi gambar yang muncul, terus kita punya N-nya itu 15, kita punya peluang sisi gambar muncul itu kan setengah ya, karena koin cuma punya 2 sisi, terus kemudian X-nya itu 10. Berarti kita punya di situ X berdistribusi binomial 10, 15 setengah. Berarti peluang X-nya 10, berarti apa ya, kombinasi 15, 10. Gitu ya, kali ya setengah pangkat 10, munculnya gambar 10 kali, munculnya angka 5 kali. Gitu ya. Di buku dia udah hitung jawabannya 0,0916. Terus dari sini kan kita bisa hitung mu-nya ya. Mu kalau di binomial itu apa? N dikali P. Yaitu 15 kali setengah, 7,5. Terus kalau variansinya, sigmanya, simpangan baku, itu NPQ, yaitu 15 kali setengah, jadinya akar 15/2, itu dapatnya 1,9365. Oke. Nah, sekarang kita hitung pakai versi distribusi normal. Nah, kita hitung pakai distribusi normal, gitu ya. Nah, kita tahu
Kan kita sudah tahu ya, mu dan sigmanya berapa. Berarti kita punya X berdistribusi normal, mu-nya itu berapa? 7,5. Mu-nya 7,5. Variansinya itu berarti ini ya, 15/4. Oke. Terus kemudian ini simpangan bakunya toh. Ini simpangan bakunya. Ya, benar. Ini 1,9. Oke, terus kemudian, nah cara menghitungnya gini, kan kita mau tahu apa? Peluang X sama dengan 10 kan ya. Nah, ini kita buat jadi ini. Peluang, awalnya kita bawa ini, kita buat nanti ini jadi kalau untuk di normal, distribusi normal, kita hitungnya ini kan, kita punya, tulis gini dulu ya. X-nya 10, berarti kita buat ini. Ini X kecil. X kecilnya 10, berarti kita buat ini. Peluang X itu di antara ini. 10 tambah 0,5, ini 10 kurang 0,5. Gitu ya. Jadi ini sama dengan peluang X-nya di antara apa? 9,5 dan 10,5. Ini kalau X. Kalau Z bagaimana ya? Berarti nanti peluang X min mu per sigma di antara ini 10,5 kurang 7,5 per 1,9365. Di sini 9,5 kurang 7,5 bagi 1,9365. Gitu ya. Nah, jadinya ini peluang, ini Z di antara, di sini mereka sudah hitung, yang sebelah ini itu 1,55, yang di sini 1,03. Gitu ya. Sebenarnya kan hasil pembagiannya mungkin lebih banyak, cuman kita cukup ambil apa? 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Karena kan pada di tabel normal ingat cuman bisa mencakup 2 angka di belakang koma gitu ya. Nah, seperti ini nanti tinggal dihitung kan. Ini sama dengan peluang Z kurang dari 1,55 kurang peluang Z kurang dari 1,03. Dapatnya di sini apa? 0,0909. Jaraknya cukup dekat ya, ini 0,0909. Yang di atas ini 0,0916. Jadi bedanya itu kalau tidak salah 0,0007. Gitu ya, selisih yang ini dengan yang bawah. Seperti itu. Nah, sekarang tadi kalau munculnya tadi berapa? 10. Apa namanya? Gambarnya 10. Kalau ditanya peluang muncul gambar di antara 6 munculnya gambar itu lebih dari 10 bagaimana? Lebih dari 10 kan berarti ya X-nya dari 11, 12, 13 sampai 15. Gitu kan ya. Nah, kalau ini berarti kalau ini oke. Berarti kita punya ini berarti apa? Ini kan peluang X-nya lebih dari 10 kan ya. Karena kan lebih dari 10 buah gitu. Berarti lebih dari 10 ya berarti di sini ya kita buat jadinya apa ya? Kita tambah 0,5 ya. Jadinya ini untuk binomial. Tapi kalau untuk normal ini peluang X-nya jadinya lebih dari 10 tambah kita selalu tambah 0,5. Gitu ya. Jadinya peluang X lebih dari 10,5. Baru ini nanti sama saja dengan apa? Ini untuk normal ya. Ini untuk normal standar. Jadi ini sama saja dengan peluang apa? Peluang kalau dibawa ke Z berarti ini X dikurang mu per sigma lebih dari apa? Ya, 10,5 kurang 7,5 per 1,9365. Gitu ya.
Ini kan berarti peluang Z lebih dari apa nih? 1,55. Nah, ini kan sama saja dengan apa? Jangan lupa, ini peluang Z kurang dari min 1,55. Jadi tinggal dicari, kita dapat hasilnya ya. Seperti itu. Begitu. Nah, dengan begini berarti selesai bab 2.